Kita dapat mengamalkan dengan baik-baiknya. Allah salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa da'iha wa afiyatin adani wa shifaiha wa nuril absari wa hiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Cukup ya Bu ya. Kesimpulan begini, 4 hal ini. Jadi kalau kepingin bareng istri, anak, suami, kakek, nenek, bapak-bapak, pokoknya satu kompleks surga milik RW Gopur. Gitu. Diumpama mirip siapa di sini nama ini? Ibu Tati umpamanya, saya nggak tahu yang lainnya ini. Syaratnya bapak mamanya 4 hal, suaminya 4 hal, istrinya 4 hal, anak cucunya 4 hal. Apa 4 hal itu? 4 hal itu sabar karena mengharap ridho Allah. Maksudnya jangan melakukan yang haram, jangan melakukan dosa. Yang kedua, mereka semuanya sholat 5 waktu. Yang ketiga, selalu sedekah, infak harta bendanya. Yang keempat, mencegah perbuatan buruk dengan kebaikan. Artinya setelah berbuat dosa, buru-buru taubat kepada Gusti. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan 4 hal ini sehingga kelak kita bisa di surga bersama dengan keluarga besar kita. Amin ya robbal. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang saya hormati, ngaji pada hari ini temanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran ada 4 cara bisa kumpul bareng dengan istri dan anak-anak kita di dalam surga. Ini temanya bikin seneng ini. Jadi nanti di surga bisa kumpul bareng istri, bareng suami, bareng anak-anak, bareng bapak, ibu, kakek, nenek. Jadi kita satu komplek keluarga. Kakek, nenek, ibu, bapak, istri, suami, anak, cucu jadi satu. Tuh kalau kita saat ini punya komplek luas, kumpul jadi satu, perasaan seneng apa susah sih kira-kira? Tapi kan kalau sekarang satu rumah, rumahnya kecil, wek-wekan itu kan, umpel-umpelan anaknya jadi satu, itu sumpek gitu melihat begitu itu. 2 anaknya pada meler umbelnya itu di ingusnya itu. Ya. Lah ini kalimatnya nanti kita di surga bisa bareng loh ini dengan suami kita tercinta, dengan anak-anak kita. Terus caranya bagaimana? Kan seperti itu. Kalau ngaji yang kemarin adalah golongan 4 manusia yang masuk surga itu tanpa ada hisab, tanpa ada pertanyaan, tiba-tiba di pintu surga. Kemarin ada 4 kelompok manusia. Kira-kira siapa aja kemarin Bu? 1. Halo? Orang alim yang mengamalkan ilmunya. Yang kedua apa kemarin? Orang yang haji dan tidak berbuat kejelekan, kerusakan, iri, dengki lah. Yang ketiga apa? Syahid atau jihad fisabilillah. Siapa orang yang mati syahid?
orang yang membela agama Allah, Islam. Yang keempat apa? Orang yang suka ngasih singkong. Iya, yang ngasih singkong, yang ngati ubi, yang ngasih apa jeruk sama salak walaupun cuma depan saya. Yang tukang ngasih duit, pokoknya yang tukang ngasih tuh. Karena niatul mukminin khairun min amalihi. Niatnya orang iman yang baik lebih bagus dari apa yang akan dilakukan. Kan belum melakukan kan, tapi niatnya sudah bagus. Itu udah luar biasa. Jadi kayak orang belum sholat, belum mau puasa, niat nanti saya mau puasa. Ya udah lunas. Nanti saya mau sholat, niatnya udah bagus walaupun amalannya belum. Ya, 4 tata cara agar kita di surga bareng dengan suami. Pertanyaan Ustadz itu, pengen bareng suami nggak sih di surga nanti? Suami yang dari dunia, yang nyakitin, ya kan suami kita nyakitin ya. Suami kita banyak nyakitin apa nyenengin? Nyenengin Bu RW, Bu RW kok nyakitin terus. Nyenengin. Iya. Nyenengin Pak Ustadz, baju dikasih, makan dikasih, duit dikasih, emas. Ya minimal manggil suami mas gitu ya, walaupun belum dibelikan itu. Maka nanti kita akan bareng dengan suami kita, dengan anak-anak kita. Caranya bagaimana? Langsung dikasih tahu oleh Allah. Maka kalau ada orang yang kesasar masuk neraka, berarti tidak ngikutin apa yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk ayat Al-Qur'annya, mau saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum 'uqbad dar. Dan orang-orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Nah, di bawah sudah saya tulis 1, 2, 3, 4 Bu. Itu dari arti yang di atas. Nah, di sini dalam ayat ini ada 4 cara. 1, sabar karena mengharap ridho Allah. Ayatnya walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Syarat yang pertama agar kita di surga bareng dengan orang tua. Ayah ibu kita bersama. Sekarang yang orang tua sudah meninggal, kita udah nggak bisa bareng. Sekarang yang punya suami sudah meninggal, kita nggak bisa bareng. Ada yang orang tua punya anak sudah meninggal, nggak bisa bareng. Tapi nanti di surga bisa bersama. Syaratnya kata Allah, 1, sabar karena mengharap ridho Allah. Apa maksudnya? Nah, ini namanya ngaji tafsir Al-Quran Bu. Jadi Quran itu ada yang mentafsiri. Tafsir itu apa sih Pak Ustadz? Menjelaskan. Apa penjelasannya? Di situ saya tulis nganil maharimi wal ma'asim walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Itu tulisannya gundul kata ibu tadi ya, nggak ada harokatnya. Ini kitab yang Ustadz bawa ini gundul semua ini. Ini namanya Tafsir Munir. Jadi nggak ada harokatnya, gundul kabeh. Nah, bacanya gimana ya? Wah, itu ada ilmu untuk bisa membaca tulisan yang nggak ada harokat. Namanya ilmu nahwu shorof.
Nahwu sorof yang kayak apa? Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna anna nahnu. Itu nahwu. Kalau yang sorof kayak apa ya? Doroba yadribu dorban wa madroban fahuwa do wadakamat rubun idrib la tadrib madribun madribun mid. Nah begitu, itu ibu bisa lah. Jadi itu tata cara membaca ini. Tapi belajar ilmu itu kalau di pondok supaya paham banget itu sih sebentar Bu. Ya paling 3 tahunan lah. 3 tahun sebentar apa lama sih? Bentar lah, wong ibu juga umurnya udah lama kok. Umurnya udah 40-an tahun. Bu RW kan baru 27 Bu RW ya. Yang dimaksud sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya dalam keluarga itu. Ayahnya, ibunya, suaminya, istrinya, anak-anaknya menjauhi perkara yang haram dan beberapa dosa. Suaminya jangan berbuat dosa, istrinya jangan berbuat dosa, anak-anaknya jangan berbuat dosa. Syarat yang pertama itu kalau bisa dilalui maka di surga bersama. Ustadz, suami yang jangan berbuat dosa yang kayak apa? Suaminya jangan judi, suaminya jangan mabok. Istri yang jangan berbuat dosa yang kayak apa? Jangan suka iri dengki, jangan suka ngomong kejelekan orang lain. Terus apa lagi? Riba. Istri menjaga yang haram dan yang dosa, suami menjaga yang haram dan yang dosa, anak-anak menjaga yang haram dosa, sabar untuk tidak melakukan itu semua, maka syarat yang pertama sudah dilewati. Pertanyaannya, ibu-ibu kira-kira pernah berbuat dosa apa tidak? Hah? Apa sih Bu dosa ibu? Apa kayaknya nggak pernah bikin dosa lah? Gosip, bohong, itu kelas berat loh itu Bu.